Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita masih senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Pada video kali ini, saya akan mengupas tentang sejarah berdiri dinasti Abbasiyah. Pada video sebelumnya, kita sudah mengupas tentang dinasti Umayyah. Kalau kita bicara mengenai dinasti Umayyah, maka dinasti itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini hanya memerintah kurang lebih sekitar 90 tahun. Nah, berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah itu kurang lebih masanya yaitu sekitar 4 abad. Dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, yang mendirikannya adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, nama Abbasiyah sendiri dinisbatkan kepada Abbas atau Abbasiyah yang masih merupakan pamannya Nabi. Nah, kalau pada masa dinasti Umayyah itu dari 90 tahun itu kurang lebih sekitar 14 khalifah yang memerintah. Akan tetapi, kalau kita bicara mengenai dinasti Abbasiyah, khalifah yang memerintah kurang lebih sekitar 37 khalifah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah, jelas yang saya katakan tadi adalah Abu Abbas As-Saffah. Walaupun dia meninggal dalam usia yang sangat muda, di sekitar usia 30 tahun. Beliau sudah meninggal karena kena penyakit cacar. Kemudian khalifah terakhirnya adalah Al-Mu'tasim Billah. Dia digulingkan pada masa serangan bangsa Mongol. Kalau kita bicara mengenai dinasti Umayyah, khalifah terakhirnya adalah Marwan bin Muhammad yang digulingkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Abu Muslim Al-Khurasani, dan Abu Abbas As-Saffah. Kalau kita bicara mengenai materi-materi sebelumnya, kita bicara mengenai dinasti Umayyah dulu. Dinasti Umayyah sumbangsinya terhadap Islam juga dikatakan sangat besar. Misalkan pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid, berhasil mengislamkan masyarakat Spanyol. Jadi Islam masuk ke Spanyol itu atas sumbangsinya dinasti Umayyah yang terjadi di tahun 711 Masehi. Nah, kemudian sumbangsi yang kedua pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di tahun 717 sampai 720 itu hadis berhasil dibukukan. Walaupun nantinya dinasti ini lebih condong mengarabisasikan di dalam sistem pemerintahan. Nah, nantinya dengan Arabisasi ini, orang yang berada di luar golongan Arab ini merasa dikucilkan, merasa dianaktirikan. Misalnya golongan Persia atau orang-orang Persia, orang Turki, orang yang di luar orang-orang Arab di Aljazair, Maroko, Tunisia, mereka merasa dianaktirikan. Nah, yang nantinya di tahun 750 itu golongan yang mereka semuanya yang tersakiti, mereka bersatu untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Nah, dengan digulingkannya dinasti Umayyah, maka berakhirlah dinasti Umayyah dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Oke, literatur yang mungkin menjadi bahan rujukan yang mungkin teman-teman bisa baca, yang pertama itu adalah karyanya Philip Hitti yang berjudul History of the Arabs. Buku yang menjadi buku babon yang teman-teman perlu baca. Kurang lebih sekitar 980 halaman. Ini buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua yang mungkin teman-teman perlu baca adalah Ensiklopedia Sejarah Islam Jilid pertama yang ditulis oleh tim riset dan studi Islam Mesir. Buku ini juga menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Dan buku yang terakhir yang mungkin teman-teman perlu baca juga adalah buku yang ditulis oleh Marshall Hodgson yang berjudul The Future of Islam.
tentang iman dan sejarah dalam peradaban dunia. Di sini juga dijelaskan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Itulah sekilas tentang bahan kajian yang mungkin menjadi acuan, yang menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang sejarah Islam. Oke, sedikit kita mengupas tentang sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam literatur yang saya sebutkan tadi, The Venture of Islam, kemudian History of the Arab ataupun ensiklopedia sejarah Islam, itu menjelaskan bahwa masa kemasan, masa puncak Islam atau yang dikenal dengan The Golden Age itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau memerintah dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Itu periode yang pertama. Periode yang kedua itu dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Beliau menjadi khalifah dari tahun 813 sampai 833. Untuk Khalifah Al-Ma'mun, misalkan Hiti menjelaskan bahwa di tahun 786 ini umat Islam mencapai puncak kemajuannya. Jadi peradaban Islam itu berada paling tinggi di antara peradaban-peradaban dunia yang lainnya. Misalkan para salaf menjelaskan bahwa pada waktu yang bersamaan di tahun 780-an itu misalkan bangsa barat yang sekarang menguasai dunia, itu bangsa barat itu berada di posisi yang paling rendah-rendahnya, posisi yang paling gelapnya. Makanya dinamakan The Dark Age atau yang dikenal dengan masa kegelapan. Nah, kalau pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal dengan The Golden Age, lawannya masa kegelapan. Nah, inilah yang menjadi titik balik peradaban Islam yang sampai sekarang itu kemungkinan tidak akan terulang di generasi yang sekarang. Karena sekarang umat Islam ini saling terpecah belah. Ada golongan Syiah, ada golongan Sunni, ada golongan Wahabi, dan lain sebagainya. Sekarang itu umat Islam lebih memfokuskan kepada masalah bid'ah, masalah khilafiyah, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Misalkan pada masa dinasti Abbasiyah muncul berbagai ilmuwan-ilmuwan besar, misalkan Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang mungkin teman-teman harus perlu ketahui. Teman-teman harus sadar bahwa pada masa dinasti Abbasiyah kita pernah jaya, kita pernah maju, kita pernah mengalami kemajuan yang sangat besar. Untuk lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama di PowerPoint-nya. Oke ya, sudah kelihatan ya tentang PowerPoint-nya yang bisa teman-teman lihat. Nah, sebelum kita masuk kepada dinasti Abbasiyah, teman-teman perlu lihat tentang silsilah dari dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jadi sebenarnya dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah ini masih keturunan, masih satu suku, yaitu suku Quraisy, walaupun nantinya terpecah kepada Bani Hashim dan Abdus Syam. Kalau Umayyah itu seusia dengan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, kalau misalkan Muawiyah ini mungkin usianya sama dengan Ali, sejajar ya dengan Ali, seperti itu. Itu sekilas tentang silsilah Bani Umayyah. Nah, dalam proses pendirian ini, dinasti Umayyah itu terbagi menjadi 5 periode dalam catatan sejarawan. Periode yang pertama itu pengaruh Persia, yang kedua pengaruh Turki, yang ketiga pengaruh Persia, dan balik lagi pengaruh Turki dan Persia sampai mereka itu berhasil membebaskan dari pengaruh itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pada masa dinasti Abbasiyah ini mendapat pengaruh Turki,
dan mendapat pengaruh dari Persia. Coba teman-teman lihat, ibu kota dinasti Abbasiyah ini berada di Baghdad. Berbeda dengan dinasti Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Damaskus ini secara geografis, secara wilayah ini masih masuk wilayah semenanjung Arabia. Tetapi ketika kita masuk kepada Persia atau kota Baghdad, ini sudah masuk ke budaya bangsa Persia. Nah kan pada waktu itu Persia juga mendominasi. Itu yang pertama. Kemudian kenapa pengaruh Turki juga masuk? Walaupun posisi Turki dengan Persia ini sangat jauh. Apa alasannya? Alasannya pada waktu itu ada khalifah yang lebih mempercayakan anak buahnya, mempercayakan prajuritnya di bawah pimpinan orang-orang Turki, yang nantinya ini pengaruh Turki akan masuk, akan mendominasi istana, seperti itu. Nah, jadi dinasti Abbasiyah sendirilah itu kemajuannya itu pada pengaruh pertama, yaitu dari tahun 750 sampai 847. Nah, sisanya berarti itu ada masa-masa mengalami kemunduran, walaupun beberapa khalifah itu bisa mempertahankan pengaruhnya, tetapi nantinya di tahun sekitar 850-an itu nanti akan muncul dinasti dan dinasti kecil di pemerintahan Abbasiyah sendiri. Jadi ada dinasti yang mereka masih mengakui eksistensi Abbasiyah. Misalkan ada Buwahiyah, ada Fatimiyah, ada Saljuk dan lain sebagainya. Makanya kenapa nantinya di tahun 1258, tepatnya pada 10 Februari, itu bangsa Mongol memporak-porandakan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat, sekitar 37 khalifah. Jadi khalifah terbesarnya dari dinasti Abbasiyah itu adalah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun 833. Nah, kemudian setelah 833 itu kekhalifahan dinasti Abbasiyah lambat laun mulai mengalami kemunduran. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, jadi ketika dinasti Abbasiyah itu berdiri, nah nantinya Islam di Spanyol itu akan membentuk satu kerajaan sendiri atau satu dinasti sendiri yang bernama Umayyah II di Spanyol, yang ibu kotanya itu Cordoba. Nah, kalau kita bicara mengenai Islam di Spanyol, dimulai dari tahun 711, kemudian diakhiri di tahun 1492. Walaupun di tahun 1000-an, di tahun 1100-an itu kerajaan Islam di Spanyol atau Umayyah II itu sudah mulai mengecil kekuasaannya, sudah mulai terpecah-pecah. Ada misalkan nantinya Banu Ahmar, atau ada namanya misalkan dinasti Muwahhidun. Itu dinasti yang pernah memerintah Islam di Spanyol, menggantikan Umayyah II karena sudah tidak kuat lagi dalam menahan serangan Kristen, orang-orang Kristen Spanyol yang pada waktu itu sudah bangkit. Nah, jadi 1492 itu adalah umat Islam di Spanyol itu menghadapi dua pilihan yang sangat tragis, yaitu pilihannya hanya dua, masuk agama Kristen atau keluar dari Spanyol. Nah, jadi inilah yang dialami oleh umat Islam di Spanyol. Itu yang kedua. Jadi satu sisi yang pertama adalah munculnya dinasti Abbasiyah, kemudian di satu sisi dinasti Umayyah II juga muncul seperti itu. Oke, itu sekilas tentang nama raja-raja yang memerintah dinasti Abbasiyah. Nah, kita masuk kepada proses pendirian. Tadi yang saya katakan, dinasti Abbasiyah ini
sebenarnya didirikan oleh beberapa koalisi. Ada golongan Alawiyin, ada golongan Persia, ada golongan Turki, kemudian orang-orang yang berada di luar yang saya sebutkan. Untuk kasus yang pertama, golongan Turki, golongan Persia, mereka bahu-membahu untuk menggulingkan. Dan yang tidak terlupakan adalah Bani Hashim. Bani Hashimlah Bani yang pada masa dinasti Abbasiyah ini, pada masa dinasti Umayyah ini, mereka selalu ditindas oleh Bani Umayyah. Karena Bani Umayyah sendiri secara sistem pemerintahan ini dikatakan lebih menonjol unsur nepotismenya, lebih menonjol unsur oligarkinya. Jadi oligarki yang kita lihat dalam konteks sekarang, bagaimana unsur keluarga itu lebih mendominasi, juga pernah terjadi pada masa dinasti Umayyah. Nah, inilah buruknya atau jeleknya dinasti Umayyah, yang sebenarnya itu sudah terbaca pada masa Khalifah Utsman memerintah. Kalau kita bicara mengenai Khulafaur Rasyidin, itu ketika Utsman menjadi khalifah kurang lebih sekitar 12 tahun, ada yang mengatakan bahwa selama 12 tahun itu 6 tahun masa kemajuannya Utsman dan 6 tahunlah masa kemunduran Utsman. Nah, untuk masa kemunduran Utsman sendiri, kenapa demikian? Karena Utsman dengan usianya yang sudah sangat tua, yaitu sekitar 70 tahun ketika dia diangkat menjadi khalifah, maka kontrol dia dalam memerintah itu berkurang. Nah, yang nantinya itu pada hakikatnya yang menjadi khalifah sebenarnya bukan Utsman, tapi sanak familinya. Misalkan Amr bin As itu nantinya diangkat menjadi gubernur Mesir. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi gubernur Damaskus. Nah, hal-hal yang semacam ini itu nantinya berlaku juga pada masa dinasti Umayyah. Nah, berhubung dinasti Umayyah itu lebih mementingkan aspek kekerabatan, lebih mementingkan aspek kekeluargaan, maka Bani Hashim yang bukan keturunan daripada Bani Umayyah itu merasa tidak dihargai. Walaupun Bani Hashim juga punya peran yang sangat besar. Sedangkan kalau kita bicara mengenai peran daripada Bani Hashim dengan Bani Umayyah, itu perannya lebih besar Bani Hashim dalam mengislamkan masyarakat. Kita lihat track record sejarahnya, bagaimana ketika pada masa Nabi, pada masa Rasulullah itu ketika terjadinya Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Hal yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya bahwa Bani Umayyah atau dinasti Umayyah itu adalah golongan yang terakhir masuk Islam. Karena kalau kita analisis kenapa mereka golongan yang terakhir masuk Islam ketika mereka terdesak, alasannya karena agar mereka itu tidak ingin kehilangan kontrol kekuasaan, agar mereka tidak ingin kehilangan jabatan yang mereka punya di Mekah. Maka dengan mereka masuk Islam, maka otomatis kedudukan mereka sebagai golongan bangsawan yang pada waktu itu dihormati di Mekah itu tidak akan digantikan, itu tidak akan tergusur oleh golongan yang lain. Nah, kembali kepada Abu Abbas As-Saffah, dia memerintah hanya 30 tahun, maksudnya usianya itu dia hanya 30 tahun. Dia memerintah hanya sekitar 4 tahun. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, sebenarnya dalam beberapa catatan sejarawan, sebenarnya yang mengkonsolidasikan, yang membangun dinasti Abbasiyah sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Dialah yang menguatkan pondasi, dialah yang mengalahkan lawan-lawannya, dialah yang mengalahkan dulunya koalisi-koalisi yang nantinya itu dianggap berbahaya oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Misalnya Abu Muslim Al-Khurasani yang dulunya itu bersama dengan Abu Abbas As-Saffah saling membantu. Tetapi ketika Abu Ja'far Al-Mansur karena takut nantinya Abu Muslim Al-Khurasani itu menjadi lawan politiknya, maka Abu Muslim Al-Khurasani itu diundang oleh Abu Ja'far Al-Mansur.
dan dibunuhlah Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, dengan dibunuhlah itu, maka Abu Ja'far Al-Mansur itu merasa bahwa kekuasaannya lebih aman karena tidak ada musuh dalam selimut. Anggapan yang dianggap oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, yang saya katakan tadi, pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, dia menghadapi lawan-lawannya seperti Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Seperti itu. Kemudian juga pada Abu Ja'far Al-Mansur, dia menyingkirkan Abdullah bin Ali yang pada waktu itu menjadi gubernur Syria dan Mesir. Karena Abdullah bin Ali juga merupakan posisinya kuat pada waktu itu. Nah, kemudian hal yang perlu teman-teman ketahui, jadi sebelum ibu kota itu berada di Baghdad pada masa dinasti Umayyah, pada masa dinasti Abbasiyah, ibu kotanya itu berada di Hasimiyah. Hasimiyah masih berada di Irak. Kemudian dipindahkan ke kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini kenapa menjadi pilihan ibu kota? Alasannya, kota itu dikelilingi oleh sungai yang pada waktu itu sungai yang besar. Airnya selalu menjadi mata pencaharian masyarakatnya. Namanya Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Itulah alasannya. Oke. Nah, ketika Abu Ja'far Al-Mansur, dia pertama kali membentuk wazir. Wazir itu kalau kita lihat dalam konteks sekarang itu adalah Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri lah yang mengurusi urusan negara. Raja hanya sebatas menjadi simbol. Seperti itu. Kemudian pada masa Abu Ja'far Al-Mansur juga dia membentuk lembaga protokoler negara, sekretariat negara, dan kepolisian negara. Jadi polisi itu pada masa Islam itu sudah ada pada masa dinasti Abbasiyah. Seperti itu. Nah, di bidang pertahanan atau di bidang militer itu pada masa Abu Ja'far Al-Mansur dia berhasil merebut benteng-benteng yang dikuasai oleh musuh-musuhnya, misalkan oleh Konstantinopel, oleh Bizantium Timur, seperti itu. Nah, pada masanya itu Konstantin itu adalah Raja Bizantium, itu berhasil membuat kebijakan bahwa Kekaisaran Bizantium itu harus membayar pajak kepada dinasti Abbasiyah. Itu di tahun 758 sampai 765 seperti itu. Jadi sebelum Bizantium Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel, jatuh ke tangan umat Islam pada masa Muhammad Al-Fatih 1453, itu 758 orang-orang Bizantium Timur itu sudah membayar upeti atau membayar zakat atau membayar pajak kepada dinasti Abbasiyah, seperti itu. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, kalau yang saya ini Baghdad. Jadi kota Baghdad ini dikelilingi oleh beberapa sungai-sungai yang menjadi mata pencarian masyarakatnya. Nah, Baghdad ini merupakan daerah yang sangat subur. Jadi yang warna hijau ini adalah warna yang menjadi daerah subur di wilayah Irak. Jadi kenapa dipilihnya kota Baghdad ya? Nah, Baghdad sendiri sekarang menjadi ibu kota negara Irak, seperti itu. Nah, kita masuk kepada kejayaan dinasti Abbasiyah. Tadi yang saya katakan bahwasanya dinasti Abbasiyah itu mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi, dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Khalifah Al-Ma'mun di tahun 813 sampai 833. Untuk Khalifah Al-Ma'mun, kejayaannya itu pada masanya dalam buku History of Arab, kemudian Defender of Islam ataupun Ensiklopedia Sejarah Islam yang tadi saya kupas di awal, itu mengatakan bahwa pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid itu umat Islam memiliki rumah sakit, memiliki pendidikan dokter dan farmasi itu didirikan.
Ada yang mengatakan pada masanya itu ada sekitar 800 dokter. Ingat loh, di tahun 786, 800 dokter itu dikatakan sangat banyak. Oke, kalau sekarang di tahun 2022, 800 dokter itu yang sangat kecil ya. Tapi zaman dulu itu orang yang sudah melek dengan kedokteran ya mungkin bisa dikatakan 1-2. Tapi oleh Khalifah Harun al-Rasyid berhasil dibina masyarakatnya, berhasil dididik masyarakatnya seperti itu. Nah, makanya dalam beberapa catatan literatur misalkan ada yang mengatakan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid itu dikenal dengan nama 1001 malam, Alful Lailah wal Lailah. Bagaimana keindahan umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid itu tidak ada yang menyainginya. Yang nantinya mungkin di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya Charlemagne. Charlemagne ini adalah raja dari kerajaan Prancis ya, Charlemagne gitu. Tetapi kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid itu tidak ada yang menyaingi pada masanya. Walaupun nantinya ini roda ya dalam kehidupan selalu berputar. Pada waktu itu umat Islam berada di titik paling tinggi, tetapi ketika abad ke-16, abad ke-17 umat Islam berada di titik yang paling rendah, terutama ketika munculnya kolonialisme dan imperialisme di negara-negara Eropa. Bagaimana ketika misalkan Christopher Columbus, Vasco da Gama, kemudian beberapa para penjelajah menemukan daerah-daerah yang baru. Misalkan James Cook menemukan benua Amerika, kemudian Columbus menemukan benua Amerika, kemudian James Cook menemukan benua Australia. Itu beberapa kemajuan yang dulunya Barat itu berada di titik yang paling bawah. Itu tentang kemajuan pertama yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid. Nah, untuk anaknya Khalifah al-Ma'mun, ini yang mungkin teman-teman harus ketahui ya. Jadi pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita lihat dalam konteks sekarang, sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah dikembangkan pada masa zaman Yunani kuno. Misalkan teman-teman pernah mendengar misalkan nama para filosof-filosof Yunani kuno. Ada Socrates, ada Aristoteles, dan ada Plato misalkan. Tiga tokoh itu yang mencetuskan beberapa ilmu pengetahuan. Tetapi ketika beberapa para filosof itu meninggal, maka transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada masa Yunani kuno itu tidak berkembang lagi di masa berikutnya, terutama pada masa awal-awal abad Masehi. Kalau kita bicara mengenai tiga para filosof itu adalah mereka lahir sebelum Masehi, jadi sebelum kalender Masehi itu diterapkan. Nah, nantinya pada abad ke-8 ini atau abad ke-7 lah gitu, itu transmisi keilmuan yang dulunya terhenti pada masa Yunani kuno itu dibangkitkan kembali pada masa Khalifah al-Ma'mun. Jadi Khalifah al-Ma'mun itu adalah khalifah yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Apa contohnya? Contohnya pada masa Khalifah al-Ma'mun itu didirikan lembaga ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ada yang mengatakan sebagai pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan beberapa perpustakaan yang sangat besar pada masa Khalifah al-Ma'mun. Jadi pada masa Khalifah al-Ma'mun itu buku-buku Yunani kuno, buku-buku yang dulu ada pada masa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Itu pada masa Khalifah al-Ma'mun. Nah, dampaknya nanti akan muncul ilmuwan-ilmuwan besar yang nanti akan kita bahas. Itu yang pertama. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah juga itu mulai hidup 4 imam besar. Yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang nantinya ini menjadi imam 4 mazhab ya dalam agama Islam seperti itu. Itu tentang Khalifah Al-Ma'mun. Nah, kita masuk kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang teman-teman harus ketahui. Nah, ilmu pengetahuan yang pertama kita bahas di bidang teologi, di bidang agama. Nah, untuk bidang teologi itu munculnya Mu'tazilah. Jadi, Mu'tazilah itu adalah aliran yang lebih memfokuskan nalar atau akal seseorang dibanding dengan dibanding dengan aspek nasib atau aspek fatum. Makanya dinasti Abbasiyah itu mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Terutama Khalifah Al-Ma'mun itu menerapkan bahwa mazhab resmi negara atau dinasti Abbasiyah adalah Mu'tazilah. Seperti itu. Kemudian berikutnya, di tahun yang sama juga, selain Mu'tazilah, nantinya di tahun 873 itu muncul aliran yang bernama aliran Asy'ariyah yang dicetuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian di bidang teknologinya atau di bidang sainsnya itu misalkan muncul Al-Fazari yang mencetuskan pertama kali tentang astronom yang nantinya oleh Girard Cremona dan Johannes Hispalensis itu karyanya dipelajari dan dijadikan ilmu astronomi yang nantinya akan berkembang di Eropa. Kemudian berikutnya di bidang kedokteran, pasti teman-teman pernah mendengar nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Untuk Ar-Razi sendiri dia yang berhasil membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Saya juga kurang tahu ya penyakit measles itu apa. Tapi kalau cacar biasanya bintik-bintik dalam tubuh ya, seperti itu. Kemudian Ar-Razi juga yang berhasil menyusun buku kedokteran anaknya. Nah, Ibnu Sina itu dialah yang berhasil menemukan tentang sistem peredaran darah dalam manusia. Jadi peredaran darah yang kita lihat dalam konteks sekarang, bagaimana ketika kita memegang tangan, bagaimana urat nadi orang yang meninggal atau tidaknya, kita bisa tahu itu dari urat nadi itu sudah diketahui pada masa Ibnu Sina seperti itu. Nah, kemudian di bidang optik, tokoh yang perlu teman-teman ketahui adalah Ibnu Haytami. Tokoh yang dikenal oleh orang-orang Eropa itu dikenal dengan Al-Hazen, yang menemukan teori bahwa sebuah benda itu mengirim cahaya ke mata, yang terbukti kebenaran. Jadi benda itu mengirim cahaya ke mata, atau misalkan matahari mengirimkan cahayanya ke mata, sehingga mata itu bisa melihat pancaran cahaya yang dipancarkan oleh benda tersebut seperti itu. Itu tentang optik. Kemudian tentang kimianya Jabir Ibnu Hayyan yang mengatakan bahwa benda seperti timah, besi, tembaga itu bisa dirubah dengan menjadi perak atau emas ketika dicampurkan dengan zat tertentu. Jadi emas yang kalian lihat misalkan 18 karat, 20 karat, ada yang ya sekitar di bawah seperti itu bisa dicampur dengan benda tertentu. Makanya emas yang kita lihat sekarang itu ya kadang kadar emasnya bukan murni. Biasanya kalau emas yang murni itu emas yang dicetak oleh Antam ya, atau PT Aneka Tambang. Biasanya kemurniannya itu sekitar 99,9%. Tetapi kalau untuk perhiasan itu ya biasanya ada benda-benda tertentu yang menjadi campurannya seperti itu. Oke, berikutnya di ilmu matematika. Ilmu matematika yang namanya tidak asing lagi adalah Al-Khwarizmi yang menemukan angka aljabar atau ilmu aljabar. Jadi angka 0 yang teman-teman lihat di mata uang, misalkan ada uang 100 perak sampai 100.000 dalam pecahan uang rupiah, angka 0 itu sumbangsi daripada Al-Khwarizmi, orang Islam ya, bukan orang Kristen atau bukan orang Eropa seperti itu.
Nah, kemudian di bidang sejarah muncul Al-Mas'udi yang dia itu ahli di bidang geografi. Jadi dalam memahami sejarah itu, ilmu geografi atau ilmu bumi bisa dijadikan ilmu bantu dalam ilmu sejarah. Nah, di bidang filsafatnya misalkan ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, dan ada Ibnu Rus, seperti itu. Nah, ini yang kita lihat tentang peta kekuasaan dinasti Abbasiyah. Berbeda dengan dinasti Umayyah, kalau dinasti Umayyah itu berhasil menguasai benua Eropa, terutama di Spanyol, tetapi dinasti Abbasiyah itu tidak menguasai wilayah itu, karena di waktu yang bersamaan Spanyol itu muncul dinasti Umayyah kedua karena menjadi lawan politiknya dinasti Abbasiyah. Akan tetapi walaupun wilayahnya lebih sempit, lebih kecil daripada dinasti Umayyah, tetapi sumbangsi daripada dinasti Abbasiyah ini sangatlah besar, tidak bisa dibandingkan dengan pengaruh dinasti Umayyah. Kalau dinasti Umayyah itu ya pengaruhnya hanya sampai pada itu saja sih yang saya lihat. Bagaimana misalkan Umar bin Abdul Aziz dalam membukukan hadis. Selebihnya khalifah-khalifah berikutnya itu tidak fokus kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya fokus kepada ekspansi wilayah. Itu yang menjadi titik temu dari dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Jadi kalau dinasti Abbasiyah itu terutama pada masa awal-awal berdiri atau masa-masa awalnya dinasti Abbasiyah itu lebih memfokuskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekspansi wilayah. Tetapi pada masa dinasti Umayyah itu hanya fokusnya adalah ekspansi wilayah saja. Makanya wajar pada masa dinasti Umayyah ini kekuasaannya atau wilayahnya sangat besar. Seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat, bandingkan dengan kekuasaannya seperti itu. Nah, ini kota Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Jadi kota Baghdad yang ini di sampingnya ada sungai Tigris, sungai yang menjadi urat nadi masyarakat Baghdad pada waktu itu. Ini merupakan salah satu kota yang didesain, kota yang ditata dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Nah, menurut Marshall Hodgson, jadi kalau kita bicara mengenai kota Baghdad dengan kota-kota yang berada di Eropa, kita bandingkan dengan kota London, kota Paris, kota Berlin, kota Roma yang berada di Eropa pada waktu itu ya. Pada waktu itu dengan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, itu mereka kota-kota itu belum mengalami perkembangan yang sangat besar. Misalkan kota London. Jadi kota London yang pada masa Harun ar-Rasyid itu kotanya masih belum mengalami perkembangan yang sangat besar. Misalkan pada masa itu kota London itu belum mengenal pemandian umum. Nah, katanya kota London pada masa itu mereka itu masyarakat Eropa mandi saja itu 1 bulan sekali karena mereka belum mengenal tentang sanitasi, belum mengenal tentang kesehatan seperti itu. Berbeda dengan di Baghdad. Di Baghdad itu terdapat sekitar ratusan pemandian umum, terdapat sekitar 800 dokter seperti itu. Inilah betapa majunya umat Islam pada masa zaman dulu. Ingat, di tahun 786. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, 786 itu masyarakat Indonesia masih primitif. Masih mungkin peradabannya masih ini ya, zaman belum mengenal zaman batu, belum mengenal zaman besi seperti itu. Itu berbeda dengan masa dinasti Abbasiyah seperti itu. Nah, terakhir yang mungkin teman-teman harus ketahui tentang kehancuran dinasti Abbasiyah, itu ada 2 faktor yang melatar belakanginya. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal, dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yang pertama yang perlu kita ketahui adalah faktor internal, faktor yang datang dari dalamnya, dari orang Abbasiyahnya sendiri, dari para khalifah-khalifahnya sendiri. Yang pertama, para khalifahnya itu mereka ketika menjadi raja, kebanyakan setelah Khalifah Al-Ma'mun wafat, maka raja-rajanya itu lebih
mementingkan unsur duniawi tanpa mementingkan kondisi rakyatnya. Bagaimana tidak melihat kondisi masyarakatnya. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding dengan kondisi masyarakatnya. Kemudian berikutnya, perebutan kekuasaan antara keluarga. Nah, ini kondisinya hampir sama ya. Jadi tiap-tiap keluarga itu merasa ingin menjadi raja, sedangkan raja dalam suatu kerajaan itu hanya satu. Tapi karena anaknya sama-sama ingin menjadi raja, maka mereka saling sikut, mereka saling bunuh-membunuh. Bagaimana misalkan kalau kita dalam konteks sejarah Islam Indonesia, bagaimana ketika kita bicara mengenai mengupas tentang kerajaan Islam di Banten, bagaimana ketika itu kerajaan Banten masih dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa, tetapi anaknya yang ingin menjadi raja, maka apapun akan dilakukan agar keinginannya tercapai. Misalkan Sultan Haji yang menjadi anaknya Sultan Agung Tirtayasa meminta bantuan kepada Belanda. Nah, dengan meminta bantuan itu, maka Sultan Haji dan Belanda berhasil mengalahkan ayahnya, sehingga ayahnya dapat diturunkan dan dikalahkan, kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh Sultan Haji, seperti itu. Yang nantinya ketika Sultan Haji menjadi raja, maka Belanda menyerang Sultan Haji. Nah, sama kasusnya misalkan ketika terjadinya kekuasaan, maka nantinya bangsa Mongol menyerang khalifah terakhir, yaitu Al-Mu'tasim Billah. Kemudian konflik keagamaan. Konflik keagamaan ini nantinya antara golongan Syiah, golongan Sunni itu masih memperuncing. Kemudian antara agama Kristen dengan agama Islam. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah sendiri itu ada namanya perang salib. Nanti ada materi tersendiri tentang perang salib. Nah, itu tentang faktor internal. Untuk faktor eksternalnya, adanya banyaknya pemberontakan. Jadi ketika Khalifah lemah itu karena wilayahnya yang sangat luas, yang mencakup 3 benua, benua Asia, Eropa, dan Afrika, maka daerah-daerah yang berada sangat jauh dengan ibu kota Baghdad itu mereka saling memberontak terhadap ibu kota Baghdad. Nah, sama kayak Indonesia. Kenapa misalkan Aceh, kemudian Papua itu selalu bergejolak, ya karena posisinya itu berada di ujung wilayah Indonesia. Misalkan Aceh itu berada di ujung barat Indonesia, kemudian Papua itu berada di wilayah timur wilayah Indonesia. Jadi wilayahnya yang sangat luas, biasanya itu wilayah yang sangat jauh, biasanya itu wilayah yang sangat riskan untuk memberontak, seperti itu. Kemudian adanya dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Jelas, jadi dua kekuatan ini, dua kekuatan besar nantinya ketika dinasti Abbasiyah itu hancur, maka nantinya akan muncul 3 kerajaan besar, yaitu yang pertama adalah Turki atau Utsmani di Turki, kemudian Safawi di Persia, dan Mughal di India. Untuk Utsmani yang merupakan bangsa Turki dan Safawi yang merupakan bangsa Persia, ini bangsa yang dulunya merupakan bangsa yang saling memperebutkan pengaruh yang sangat besar. Kalau Turki itu dulunya adalah wilayah kekuasaan Bizantium Timur. Kalau Persia itu merupakan kerajaan tersendiri yang sebelum Islam datang itu merupakan kerajaan besar, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, faktor eksternal yang terakhir adalah serangan bangsa Mongol. Jadi inilah yang melengkapi penderitaan dinasti Abbasiyah. Jadi bangsa Mongol yang meluluh lantahkan secara fisik bangunannya, yang menghancurkan fisiknya. Kalau dominasi bangsa Turki, bangsa Persia, pemberontakan ini dari softwarenya, dari dalamnya, dari ini ya, bukan fisiknya, tapi bangsa Mongolia yang meluluh lantahkan secara langsung bangunan-bangunannya, seperti itu. Itu tentang faktor eksternalnya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui tentang alur serangan bangsa Mongol. Jadi bangsa Mongol itu terlahir atau mereka berasal dari wilayah Mongolia. Ibu kotanya kalau sekarang itu Ulaanbaatar. Mongolia itu sekarang masuk ke wilayah Asia Tengah, diapit oleh negara Cina dan negara Rusia dalam konteks sekarang, dan diapit oleh negara-negara Asia Tengah.
misalkan seperti Uzbekistan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Tapi karena bangsa Mongol itu pernah menjadi bangsa yang sangat besar di bawah pimpinan Hulagu Khan ya, nanti bangsa Mongol berhasil mengalahkan wilayah yang sangat besar, termasuk wilayah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Nah, hanya satu wilayah Abbasiyah yang berhasil selamat dari serangan bangsa Mongol, yaitu wilayah Mesir di bawah pimpinan orang-orang Mesir. Saya lupa namanya, nanti mungkin bisa kita cari lagi ya nama itu ya. Itu makanya kenapa misalkan Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir itu selamat dan sampai sekarang merupakan universitas yang terbesar umat Islam, karena berhasil diselamatkan oleh umat Islam. Tetapi Baitul Hikmah yang menjadi kebanggaan umat Islam, yang dulunya pernah menjadi kebanggaan umat Islam, sampai sekarang tidak ada sisa-sisa tersisa. Itu yang menjadi ketragisan, yang menjadi kefanaan, yang menjadi keniscayaan umat Islam sampai sekarang, yang sampai sekarang itu tidak bisa dikembalikan lagi kemajuannya oleh umat Islam seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya kupas tentang dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pelajaran sejarah, dan bisa memberikan informasi tentang sejarah Islam. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.